kita pintar hitung-hitungan berarti otak kiri kita itu bekerja lebih dominan. Mitos. Halo, kali ini aku akan memberikan kalian informasi tentang mitos versus fakta tubuh manusia. Cek. Kali ini kita mulai dari yang paling penting yaitu otak kita. Selama ini kita dengar banyak banget soal otak kita. Dan 90% hal itu ternyata mitos. Yang pertama, kita diajarkan kalau misalkan kita pakai 100% otak kita akan jadi jenius. Ternyata mitos. Ilmuwan sudah membuktikan bahwa fakta asli adalah semua bagian otak kita itu dipakai. Cuma tidak sekaligus nyala. Kalau 100% nyala, itu kalian bisa pingsan, kejang, dan bisa jadi mati mendadak karena terlalu banyak sinyal. Di otak, tiap bagiannya mempunyai tugas masing-masing. Ada yang buat nafas, ingatan, gerak, dan rasa sakit. Sebenarnya tidak ada bagian otak yang nganggur atau kosong. Untuk angka 10% itu hanya karangan penulis zaman dahulu. Terus ke bawah sampai sekarang. Yang kedua, otak kanan kreatif dan otak kiri logis. Mitos. Cek. Kita diajarkan kalau misalkan kita ke arah seniman berarti otak kanan kita itu bekerja atau dominan. Kita diajarkan lagi kalau misalkan kita pintar hitung-hitungan berarti otak kiri kita itu bekerja lebih dominan. Mitos. Faktanya, memang benar ada otak kanan dan otak kiri. Tapi tidak ada yang dominan. Keduanya terhubung rapat banget dan kerjasama terus-menerus. Walaupun kamu mikir kedua sisi nyala bareng, tidak ada istilah otak kiri atau otak kanan yang lebih dominan. Itu adalah teori lama yang sudah lama dibantah sains modern. Yang keempat, otak tidak merasakan sakit. Kita diajarkan, otak itu tidak punya rasa sakit. Jadi ketika kita dioperasi, itu nggak apa-apa. Mitos atau salah. Faktanya, untuk bagian dalam otak memang tidak ada saraf sakit. Tapi selaput pembungkus, pembuluh darah, dan kulit kepala luarnya itu sangat sensitif. Makanya ketika sakit, itu kepala rasanya sakit banget nyut-nyutan. Dan kalau dipukul, kepala jadi sakit karena pembuluh darahnya terguncang. Jadi walaupun otaknya nggak sakit, pembuluh darahnya bisa sakit. Walaupun otaknya nggak sakit, tapi kepala kita bisa tetap sakit parah. Yang keempat, semakin banyak belajar, semakin kerutannya banyak. Kita diajarkan orang pinter itu kerutannya banyak, sedangkan orang bodoh otaknya halus. Mitos. Kerutan di otak terbentuk saat kita masih dalam kandungan. Semua orang punya kerutan yang mirip. Belajar itu bukan menambah kerutan, tapi memperkuat dan memperbanyak jalur hubungan antar sel otak. Semakin sering kamu pakai, semakin sering kamu belajar, semakin kuat jalur. Makin gampang ingat, kerutan sama sekali nggak ada hubungannya dengan pintar atau bodoh. Lanjut ke bagian tubuh, mata, telinga, hidung, mulut, cek. Yang pertama, baca gelap atau dekat layar bikin mata rusak permanen. Kita diajarkan jangan baca gelap.